Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Santriwan, santriwati, Insan Cendekia Sambas, juga pemirsa sekalian yang mengikuti kajian ta'lim pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kudrat, iradat dan inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk melakukan kebaikan. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang yang sehat tapi bisa melakukan kebaikan. Tetapi ada orang yang kurang sehat mampu melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan mampu melakukan kebaikan. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedangkan Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, kenapa kita terlalu enggan untuk bersolawat kepadanya, padahal kita mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Santriwan, santriwati, Insan Cendekia Sambas, juga pemirsa sekalian yang mendengarkan kajian ini, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Ta'lim. Kitab Ta'lim yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Az-Zarnuji dan disyarahkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ibrahim bin Ismail. Kita sama-sama membaca Al-Fatihah untuk mereka berdua dan guru-guru kita yang telah mengajari kita. Ala hadihinnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab yang keempat, yaitu faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Bab yang menjelaskan, pasal yang menjelaskan tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Bab yang menjelaskan atau pasal yang menjelaskan mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Siapa ahli ilmu itu? Yaitu mu'allim, para guru-guru yang mengajari kita. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimul ustad wa tawqirihi. I'lam bi anna talibal ilmi, ketahuilah sesungguhnya orang yang menuntut ilmu, la yanalul ilma, tidak akan sampai pada ilmunya, wala yantafi'u bihi, tidak akan dapat manfaat daripada ilmu tersebut, illa bi ta'zimil ilmi, kecuali dia mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu, wa ta'zimil ustad wa tawqirihi, dan mengagungkan guru serta memuliakannya. Nanti akan dijelaskan bagaimana mengagungkan ilmu itu. Jadi kuncinya seseorang yang ingin mendapat kemanfaatan dari ilmu dan ingin berhasil daripada menuntut ilmunya itu, dia harus mengagungkan ilmu, ahli ilmu, dan mengagungkan guru-guru serta memuliakannya. Dikatakan seseorang itu tidak akan sampai pada satu tujuan kecuali dia memiliki rasa hormat. Memiliki rasa hormat. Dan dia tidak akan terjerembab pada kehinaan kecuali dia meninggalkan
rasa hormat kepada orang lain, kepada guru-guru, kepada orang tua, dan lain sebagainya. Maka dikatakan al-hurmat khairum minat ta'at. Hormat itu lebih baik daripada ta'at. Karena dikatakan juga bahwa seseorang itu bisa terjatuh pada kekufuran karena dia tidak punya rasa hormat. Termasuk nanti kalau orang tidak mampu menghormati agamanya, maka dia akan jatuh pada kekufuran. Wa min ta'zimil ilmi, dan dari sebagian mengagungkan ilmu. Sebagiannya maksudnya salah satu cara mengagungkan ilmu itu ta'zimul muallim, mengagungkan guru. Mengagungkan guru, hormat kepada guru. Ta'zim ini mengagungkan guru. Qala Ali karamallahu wajhah. Berkata Imam Ali karamallahu wajhah, ana abdun man alamani harfan. Ana abdun man alamani harfan wahidan. Saya adalah hamba kepada orang yang mengajariku satu huruf saja. Imam Ali yang begitu mulia, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi, yang mendapatkan gelar karamallahu wajhah karena mampu menjaga pandangannya, tidak pernah melihat kemaluannya. Dia masih mengatakan, ana abdun man alamani harfan wahidan. Saya ini ada hamba, budak kepada orang yang mengajariku satu huruf. Satu huruf. Nah, guru-guru Anda, guru-guru kita mengajari kita berbab-bab dalam ilmu. Fikih, akidah, akhlak, sejarah Islam, kimia, biologi. Jangan membedakan antara ilmu-ilmu tersebut. Jangan membedakan, oh ini guru umum, oh ini guru agama. Karena sesungguhnya semua ilmu pengetahuan itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan pernah membedakan guru-guru kita kalau kita ingin sukses dalam menuntut ilmu. Oke, santriwan santriwati yang dikasihi juga pemirsa sekalian. Kemudian insya'a ba'ah. Jika dia berkehendak, dia boleh menjualnya. Wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraq. Jika dia berkehendak, boleh. Jika guru itu berkehendak, dia boleh memerdekakan saya. Artinya, Imam Ali menyerahkan segala urusan dia itu kepada seorang gurunya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa guru itu menjadi wasilah, membuka pintu-pintu kebaikan untuk selanjutnya. Itu orang hebat, dia memuliakan gurunya. Tetapi orang yang tidak memuliakan gurunya, insya Allah, walaupun dia banyak paham tentang ilmu, dia tidak akan menjadi orang yang hebat. Karena sejauh mana kita dihormati oleh orang lain, maka sesungguhnya sejauh mana kita menghormati orang lain. Kalau kita bisa menghormati orang lain, maka orang lain pun bisa menghormati kita. Kalau kita tidak bisa menghormati orang lain, termasuk guru-guru kita, bagaimana orang lain bisa hormat kepada kita? Bagaimana kita bisa dihormati dan memiliki kedudukan yang baik? Wa min tauqiril muallim. Nah, dan sebagian daripada memuliakan guru itu, ini salah satunya ya. Allah yamshiya amamahu. Jangan berjalan di depan guru. Allah yamshiya amamahu, jangan berjalan di depan guru. Wala yajlisa makanahu. Jangan duduk di tempat guru. Jadi mentang-mentang kita buru-buru mau pergi ke suatu tempat, ada guru kita lewati aja, disalim aja. Dan itu
lebih nampak kalau kita dalam keadaan berjalan kaki. Itu kan kurang sopan. Wala yajlisa makanahu, dan jangan duduk di tempat guru. Ini yang sering terjadi, apalagi di sekolah-sekolah ya. Ada tempat guru kan, ada meja guru, ada tempat duduk guru. Jadi siswa atau santri biasa aja duduk di tempat guru. Nah, ini jangan dilakukan. Kenapa? Karena tempat duduk itu pernah diduduki oleh guru kita, kecuali guru kita mengizinkan duduk di tempat dia. Ya. Sebagai kita menghormati, salah satunya nih, kalau kita menghormati guru kita, tempat duduknya aja kita nggak berani mendudukinya. Tapi apa yang terjadi kadang-kadang nih, sekarang nih siswa berani menonjok gurunya sampai berdarah-darah, berkelahi dengan guru. Apalagi minimal menggibah, menceritakan keburukan guru, menceritakan hal-hal yang tidak baik daripada guru. Yang diingat daripada guru itu keburukannya, bukan kebaikannya. Nah, bagaimana mungkin hadir rasa hormat pada orang-orang yang seperti itu? Nah, diharapkan santri Mat Insan Cendekia dan pemirsa sekalian yang mendengar kajian ini bisa memiliki rasa hormat terhadap guru-guru kita. Mudah-mudahan kita dengan memiliki hormat, mengagungkan guru, memuliakan guru, mudah-mudahan Allah curahkan barokah terhadap ilmu yang kita dapatkan. Tadi wala yajlisu makanahu, jangan duduk di tempat duduknya guru. Wala yabtadi al-kalam, jangan memulai pembicaraan indahu ketika berada di samping guru illa biiznihi, kecuali setelah diizinkan. Datang kepada guru, assalamualaikum, salam. Kemudian kita jangan memulai pembicaraan kecuali guru telah mempersilahkannya. Wala yukthirul kalam, jangan banyak berbicara indahu ketika berada di samping guru. Jadi jangan berjalan di depan guru, jangan duduk di tempat guru, kemudian jangan memulai pembicaraan kecuali setelah diizinkan. Wala yuksirul kalam, jangan banyak bicara ketika berada di depan guru itu. Seharusnya kita banyak mendengarkan hikmah, ilmu yang disampaikan guru, bukan kita yang banyak berbicara. Wala yas'aluhu syai'an inda malalatihi. Kemudian jangan bertanya sesuatu ketika guru dalam keadaan suntuk, dalam keadaan bosan, dalam keadaan dia tidak berkenan melayani kita. Jangan banyak bertanya. Wa yura'iyal waqta, dan hendaklah menjaga waktu. Wala yaduqqal bab, jangan mengetuk-ngetuk pintu rumah guru. Bal yasbir hatta yakhruja, tetapi bersabarlah sehingga guru itu keluar. Ketika kita berkunjung ke rumahnya, lalu kita ucapkan salam, jangan sampai ketuk, karena biasanya pintu itu kalau diketuk dari luar, suara ke dalam itu kenceng. Apalagi kalau kita ngetuknya sampai kenceng, lalu guru kita merasa terganggu dengan ketukan pintu kita. Bagaimana kita bisa meminta maaf? Sehingga nanti guru itu merasa kurang nyaman, merasa kesel karena ada orang yang mengetuk pintu begitu kencengnya, begitu kuatnya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi guru merasa kurang senang. Oh, ternyata yang mengetuk pintu itu kita. Yang mengetuk pintu kuat-kuat itu kita. Yang terjadi apa? Takut, dikhawatirkan karena guru kurang senang, ilmu kita kurang berkah. Mudah-mudahan insyaallah ya kita bisa menjaga akhlak kita di depan guru-guru kita. Wa min tauqirihi, dan dari sebagian memuliakan guru itu adalah tauqiru auladihi, memuliakan anak-anaknya, wa ma yata'allaq bih, dan yang terkait dengannya. Jadi muliakan, selain memuliakan guru,
juga muliakan anak-anaknya. Oke, santriwan santriwati dan pemirsa sekalian, ini kajian ini saya tidak baca semuanya daripada matan ta'lim ini karena waktu kita yang sangat terbatas, tetapi saya ingin ambil poin-poin penting yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan kita mendapatkan berkah daripada kajian kita pada kesempatan ini. Wa min tauqirihi, saya ulang, wa min tauqirihi, dan dari sebagian memuliakan guru itu, salah satunya adalah tauqiru auladihi, memuliakan anak-anaknya, wa ma yata'allaq bih, dan yang terkait dengannya, keluarganya kita muliakan sebagai tanda kita hormat kepada guru. Hormat itu bukan harus begini aja, tapi perilaku kita, tata bicara kita, cara kita berbicara dengan guru, gestur kita ketika di hadapan guru itu adalah salah satu cara kita menghormati dan memuliakan guru-guru kita. Seterusnya, wa min ta'zimil ilmi, dan dari sebagian mengagungkan ilmu itu adalah ta'zimul kitab. Ta'zimul kitab ini kitab ta'lim ya. Ta'zimul kitab. Agungkan kitabnya, jangan diremehkan. Kita merasa bangga bisa mengkaji kitabnya para ulama ta'lim, kan? Karena itu agungkan kitab itu. Di antara mengagungkan ilmu itu adalah mengagungkan kitab. Fayambaghi li talibil ilmi, maka mesti untuk orang yang menuntut ilmu, yaitu kita sedang menuntut ilmu, sedang belajar, alla yakhuzal kitab, tidak boleh mengambil kitab illa bithaharah, kecuali dalam keadaan suci. Hukumnya memang bukan wajib, tapi ini adab. Kita memiliki adab terhadap kitab, terhadap kitab-kitab yang ditulis oleh ulama yang wara. Maka kita sebagai tanda mengagungkannya, dan mudah-mudahan ketika kita mengkajinya dengan berwudu, mengambilnya, memurojaahnya, memutolaahnya dengan berwudu, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada ilmu yang kita pelajari. Nurun, sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Wal wudu nurun, dan wudu itu adalah cahaya. Fayazdada nurul ilma bihi, maka bertambah cahaya ilmu itu dengan berwudu. Jadi usahakan ya anak-anak sekalian, santriwan santriwati, insan cendekia dan pemirsa sekalian yang ada dimanapun, kalau kita mau belajar, mau mengkaji suatu ilmu, usahakan menjaga wudu kita menjaga kesucian kita, dan yang lebih penting sesungguhnya menjaga kesucian hati kita. Kemudian yang seterusnya, wa min ta'zimil wajib. Nih, salah satu daripada mengagungkan yang wajib itu adalah alla yamudda rijlahu ilal kitab. Tidak boleh menyelonjorkan kaki ke arah buku, ke arah kitab. Jadi kalau ada kitab di depan kita, lalu kaki kita diarahkan ke situ. Kita sedang duduk, di depan kita ada buku, lalu kaki kita diarahkan ke situ. Tidak boleh. Itu bentuk ketidaksopanan. Qalilul adab. Jadi kurang adab gitu. Kurang adab itu sama dengan kurang ajar. Jadi maka harus belajar supaya kita beradab. Wa yadau kutubut tafsir, dan meletakkan buku-buku tafsir fawqas sairil kutubi, di atas buku-buku yang lainnya, ta'ziman, sebagai langkah mengagungkan. Ini saya beri contoh. Di sini ada kitab, ada kamus, kemudian ini kitab tentang qiraah sab'ah, kemudian di sini ada Al-Quran terjemah. Maka saya letakkan seperti ini adalah sebagai wujud apa? Sebagai wujud ta'ziman. Karena di sini kita Al-Quran terjemah, kemudian ini buku menjelaskan tentang
cara qiraah sab'ah terkait dengan Al-Qur'an juga, dan di sini kamus. Maka saya letakkan kamus paling bawah, kemudian buku tentang qiraah sab'ah di tengah-tengahnya, dan Al-Qur'an terjemah paling atas. Itu sebagai ta'ziman. Jangan sampai ini dibalik. Jangan dibalik. Ta'ziman. Seterusnya, wayam bagi liqalibil ilmi, dan mesti wajib untuk orang yang menuntut ilmu, ayyasma'al ilma, mendengarkan ilmu, wal hikmah, dan hikmah, bitta'zim, dengan mengagungkan, wal hurmah, dan rasa hormat. Wa in sami'a, seandainya dia mendengarkan mas'alatan, satu masalah dalam ilmu, mas'alatan wahidatan, satu masalah, au kalimatan wahidatan, atau satu kalimat, alfa marrah, 1000 kali dia pernah mendengar itu. Jadi kalau dia pernah, jadi tidak boleh kita hilang rasa hormat, rasa mengagungkan ketika mendengarkan sesuatu yang pernah kita dengar, padahal itu isinya ilmu dan hikmah. Nggak boleh hilang. Karena ketika kita merasa bahwa saya sudah mendengar lah, itu udah berkali-kali saya dengar, udah hafal bahkan saya, maka timbul kesombongan dalam hati. Ketika timbul kesombongan dalam hati, maka la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Itu levelnya ketika hadir kesombongan. Karena kita pernah mendengar beberapa kali, lalu ada orang lagi menyampaikan, kita merasa gak perlulah saya dengar lagi. Ketika hadir kesombongan, levelnya itu bukan kurang adab lagi, bukan tidak beradab lagi, tapi jatuh pada penyakit hati, yaitu sombong. Dan itu berat penyakit sombong itu. Karena iblis juga salah satunya dia keluar dari surga itu karena dia ada kesombongan. Aba wastakbar. Santriwan, santriwati, dan siapapun yang mendengar kajian ini, yang saya kasihi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, ketika kita berada di depan guru, wayam bagi li talibil ilmi, ketika kita berada di depan guru, maka alla yajlisa qariban minal ustaz. Kita tidak boleh duduk itu terlalu dekat dengan guru. Inda sabqi, ketika belajar, bi ghairi daruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Tetapi katanya seharusnya ketika duduk di depan guru itu, dengan guru dalam keadaan belajar itu, qadrul qausi, seukuran busur panah, sekitar 1 meter atau 1 meter lebih kita. Jadi tidak terlalu dekat. Apalagi sekarang di musim pandemi COVID-19 ini, social distancing. Nah, ini padahal Islam sudah mengajarkan. Seterusnya, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya, karena mulut ini kan lebih dekat dengan telinga. Mulut lebih dekat dengan telinga. Maka sesungguhnya ketika saya ucapkan sesuatu, sesungguhnya mudah-mudahan yang ingin saya nasihati itu adalah diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan Anda semua bisa mengambil hikmahnya. Kenapa saya sampaikan ini tentang bab ta'zimil ilmi wa ahli. Kenapa? Karena saya ingin santriwan, santriwati, man insan cendikia, dan siapapun yang mendengar kajian ini, kita memiliki rasa hormat terhadap guru, memiliki adab terhadap guru, mengagungkan ilmu dan ahli ilmu, sehingga kita memiliki ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah itu kan ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kita tahu tentang sesuatu,
Contoh kita tahu tentang sedekah daripada ilmu itu kan ilmu tentang sedekah. Ilmunya berkah, maka dia akan mengamalkannya, dia akan bersedekah. Contoh, kita tahu tentang ilmu tentang tahajud, maka dia akan mengamalkan ilmu tentang tahajud, yaitu dia akan bertahajud di malam harinya. Kalau dia tahu tentang ilmu cara menghormati guru, ini tahu, udah paham, bahkan bisa lihat di YouTube dan lain-lainnya. Banyak tentang kajian-kajian ta'lim itu di YouTube dan di media-media sosial lainnya. Tetapi apakah kita bisa mengambil hikmah daripada apa yang disampaikan itu? Nah, maka salah satunya kita harus memiliki rasa hormat, mengagungkan ilmu, mengagungkan guru. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan keberkahan, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu bisa diamalkan dalam kehidupan kita dan menuntun kita ke jalan yang lurus dan menuntun kita ke surga. Ya. Karena sesungguhnya ketika seseorang belajarnya dengan benar, belajarnya benar karena Allah dan mengagungkan ilmu Allah, mengagungkan guru-guru yang menjadi wasilah sampainya ilmu Allah kepada kita, maka insya Allah ilmu yang kita pelajari itu akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa dan mampu menghormati serta mengagungkan guru-guru kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.